Kalau sudah sholatnya bagus, baru kemudian wa ita'uz zakah. Karena di Batanghari ini kan rata-rata kebunnya lebar-lebar, luas-luas ya. Kalau kebunnya luas-luas, berarti zakat yang wajib itu zakat ATM. Karena asetnya di ATM mungkin banyak. Kan zakat itu, kalau sawit itu kan menurut mazhab Syafi'i kan nggak wajib zakat, karena bukan makanan pokok. Lalu karet nggak wajib zakat karena bukan makanan. Tapi kalau hasil penjualan itu uangnya ditimbun sampai 1 nisab, setahun kan wajib zakat. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Dikrus dengan itu. Kalau sampai situ maka wajib zakat. Memang pendapatan masyarakat itu gak semuanya wajib zakat, cuma kadang-kadang wajib. Nah, zakat ini juga perlu diterangkan kepada masyarakat. Kira-kira apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadang-kadang memang benda itu gak wajib zakat, tapi uang simpanannya wajib. Saya pernah ditanya sama kiai ya, seorang kiai. Iya, ini ada kawan ternak ayam telur. Ternyata ayam petelur itu 10.000 ekor. Ini gimana cara zakatnya? Saya bilang nggak wajib. Ayam itu nggak wajib zakat. Loh, dia banyak uangnya, kaya. Ya, yang wajib bukan ayamnya, uangnya yang disimpan itu. Kalau uang yang tersimpan itu 1 nisab, sudah minimal 85 gram emas. Kok 85 ya? Berapa? 75. 85 ya. 85 gram emas minimal, maka wajib zakat. Kalau sudah 2,5%. Kalau ayamnya gak wajib, karena ternak yang wajib itu kambing, sapi, onta. Itu sapi bukan onta. Dan ayam, orang punya kambing, punya sapi, wajib zakat. Itu juga syaratnya kalau digembala di tempat gembala umum. Kalau orang punya ayam telur, wong itu gak digembala itu, dikandangin, dikasih makan, makanya gak wajib. Lah terus jualan telurnya, apa gak termasuk zakat tijarah dagang? Bukan, karena itu menjual telurnya sendiri. Tijarah itu, perdagangan itu artinya orang beli pada orang lalu dijual lagi. Itu namanya dagang. Lah terus ini berarti gak keluar zakat. Kalau ayam dan telurnya gak keluar, cuma uangnya yang disimpan itu loh yang wajib zakat. Nah, ini perlu dijelaskan juga kepada masyarakat, karena ini persoalan pokok. Ini para dai ya, para dai. Kemudian juga selain masalah itu, bab puasa, lalu bab haji ya, ini temporer sebenarnya, hanya setahun sekali. Kemudian juga masalah akhlak, masalah haliyah dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang perlu para dai ini tahu. Kemudian para dai ya, para dai sekarang ini lebih berat daripada zaman dulu. Mengapa lebih berat? Pertama, masyarakat sekarang ini lebih kritis. Kalaupun bertanya kritis. Kalau dulu orang bertanya sama buya, sama ustadz, sama tuan guru, sama kiai, paling cuma tanya hukum. Kiai, ini hukumnya gimana? Itu sunnah, udah selesai. Kalau sekarang nggak cukup. Kiai, ini hukumnya gimana ini? Ini wajib. Tanya lagi, ada dalilnya kiai. Itu masyarakat sekarang. Makanya penceramah sekarang, dai sekarang harus lebih pintar dari dulu. Bertanya aja kritis masyarakat sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat dai sekarang ini lebih berat karena sekarang ini era media sosial. Mengapa? Saudara misalnya ceramah, nanti dibandingin dengan yang ada di media sosial. Loh, katanya ustadz ini di media sosial gak apa-apa, ini kok bilang haram.
Maka para asatid sekarang ini, para dai sekarang di dalam menyampaikan itu harus lebih jelas, harus lebih bagus lagi. Karenanya para dai ini ya perlu juga rajin baca buku, baca kitab, atau paling enggak mendengarkan ceramah ustadz-ustadz yang bisa dijadikan rujukan. Harus seperti itu masa sekarang. Karena masyarakat sekarang ini lebih kritis. Saya ini dulu ya, tahun 2006 punya kawan sering mendengarkan ceramah. Dia gak pernah mondok, sekolah kemudian sukses jadi pengusaha. Waktu itu saya belum nikah. Oleh guru saya ditugaskan mengajar di Kalimantan Selatan. Lalu ada Habib ceramah. Kata Kiai, masa betul gitu itu? Yang ceramah itu dikomentari terus sama kawan ini. Saya mikir, ini bukan orang alim, gak pernah mondok, gak bisa ini, bisa mengomentari penceramah. Gimana ya ustadz-ustadz? Padahal waktu itu YouTube, Facebook masih belum eranya waktu itu. Kalau sekarang ini sudah lebih lagi saudara, sudah lebih lagi. Makanya para dai ya, para asatid yang berdakwah ini juga perlu kitab-kitabnya yang dulu pernah dipelajari di pondok sering dibuka. Dan kalau bisa ya sebelum berceramah ya memang mutalaah dulu, belajar dulu, agar nanti yang disampaikan memang benar-benar matang. Karena kalau ilmu yang disampaikan itu matang, insya Allah lebih masuk ke dalam hatinya jamaah. Dan jangan menjadi penceramah itu prioritasnya adalah ketika pulang. Jangan pulangnya ya, tapi kedatangannya yang disampaikan itu prioritas. Prioritasnya itu, jangan memprioritaskan pulangnya. Pulangnya itu urusan Allah, yang kedua urusan panitia. Tapi kualitas ceramah itu harus benar-benar diperhatikan itu. Ini sekarang, masyarakat sekarang ini beda dengan dulu. Dinilai saudara masyarakat sekarang. Apalagi ada tabligh akbar penceramahnya 5. Ini sebenarnya bukan penceramah, lomba ceramah ini. Karena dinilai ini yang paling bagus, ini yang paling lucu, ini gak menarik, ya macam-macam lah. Artinya orang itu walaupun menjadi dai, menjadi penceramah, tidak boleh berhenti belajar. Karena memang kebutuhan masyarakat semakin banyak, semakin berat. Dan saya merasa senang ya kalau saudara-saudara di sini ternyata memang ada persatuan dai di Kabupaten Batanghari. Itu bagus sekali. Mengapa? Agar yang disampaikan kepada masyarakat itu bisa seragam. Nah, saya kira ini ya beberapa bahan yang perlu saya sampaikan tentang tip-tip ceramah agar visi misi dakwah kita kepada masyarakat itu berhasil. Tadi kata Pak MC, saya mungkin 30 menit, mungkin lebih sedikit gak apa-apa. Setelah ini kita tanya jawab sampai jam 12. Kalau saya biasa sampai jam 1, jam 2 gak apa-apa besok. Enggak ngantuk. Karena tadi sudah ini ada kopinya apalagi. Saya kalau minum kopi di Jambi langsung gak bisa tidur biasanya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada MC untuk mengatur sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri,
Perkenalkan, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.